Gorengan, si camilan sejuta umat. Hampir di setiap penjuru tempat, penjual gorengan bisa dengan mudah dijumpai. Nah, ada gorengan viral yang jadi favoritnya warga ibu kota. Saking ramai pembeli, ada yang pakai nomor antrian loh. Kok bisa ya sampai seantri itu? Matang pohon katanya. Oh, matang di pohon. Iya. Tuh lihat tuh, merah banget tuh kayak Iya. gini. Banyak banget. Oh. Ini yang bikin beda. Oke, pakai nomor. Gue dari tadi Itu. dikira tukangnya tuh itu. Sikit Lovers, kawanan pecinan Glodok Jakarta Barat dijuluki surga kuliner kaki lima rasa bintang 5. Salah satunya ada gorengan hits. Uniknya bukan bakwan ataupun tempe goreng, tapi cempedak goreng. Meski berjualannya hanya menggunakan meja sederhana, tapi pembeli rela berdiri menunggu berjam-jam demi mencicipi cempedak goreng yang lagi viral. Kalau gini sih harus sabar menanti ya. Kebetulan ini antriannya sudah berapa tadi? Udah 120-an, Kak. 120-an. Iya. Kakak antrian nomor berapa? Aku antrian nomor 53. 53. Itu setengah lagi loh, pasti lama ya? Iya, bener, Kak. Biasanya nunggu berapa jam kalau gini? Tadi aku nunggu sejam lebih. Sejam lebih. Sejam lebih. Belum dapat juga. Ya, lagi ngambil. Lagi ngambil. Heeh. Lebih mendingan kayak gini bagi-bagi sembako aja ya, biar cepet ya. Menu yang dijual hanya satu, yaps, cempedak goreng saja. Tapi terkadang di hari libur juga menjual pisang goreng tanduk dan sukun goreng. Buka dari pukul 12 siang sampai jam 6 sore, terkadang 3 jam berjualan saja, gorengannya sudah ludes. Menariknya, kalau biasanya cempedak goreng bentuknya bulat, tapi yang satu ini bentuknya memanjang. Karena dibentuk dengan alat yang merupakan spatula kue. Kalau biasanya alat ini digunakan untuk meratakan krim di permukaan kue, tapi kali ini dimanfaatkan untuk mencetak gorengan. Ini aja nih dari tadi, ibu-ibu sebelah saya belum gitu Oh, kan. gitu ya. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba bisa ramai gini ya? Ada yang beda nggak dari cempedak yang lain di sini? Iya, bedanya karena kita pakai cetakan ya. Kalau yang lain kan bulat aja ya. Iya, terus kan setiap ini ada cempedak semua. Oh, jadi banyak cempedaknya. Iya, dipulin. Bukan tepungnya yang banyak ya. Bukan. Iya, bener. Jadi kelebihannya banyak yang ramai ini karena memang cempedaknya banyak. Iya. Sama memang rasanya juga enak. Ini cempedaknya nih manis-manis semua ya. Manis. Setelah cempedak tertutup tepung, spatula kue yang berisi adonan langsung meluncur ke minyak goreng panas. Tenang Skit Lovers, spatula kuenya aman kok. Bahkan ketika digoreng, adonan tidak lengket bahkan mudah terlepas. Selain itu, dengan menggunakan alat ini, cempedak gorengnya lebih cepat matang karena spatulanya terbuat dari logam yang mudah menghantarkan panas. 132 ya, Iya. Cik, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Mei. 2 ya? Ini juga boleh. Oke. Emang banyak apa? Siapa, Ci? Yana Yulio, ya. 133 ya, Ci? Berapa, Ci? 2 aja. Nah, ini namanya siapa, sayang? Prilly. Latu Konsina? Bukan, enggak ya. Beuh, karena terlalu rame, saya ikutan bantu mencatat pesanan nih. Buku catatan yang saya pegang saja, nomor antriannya sudah di angka 134 loh. Padahal lapaknya baru aja dibuka. Berburu dengan waktu, cempedak pun dibuat dengan super cepat. Kira-kira apa ya yang bikin mereka rela antri menunggu? Wah, bener-bener panas. Wah, Kemang, bisa ngeliat kan? Tekstur si cempedaknya itu masih utuh. Biasanya kan kalau kita goreng cempedak, itu teksturnya jadi lebih kering. Jadi lebih hitam warnanya. Tapi ini tetap warnanya kuning. Selain bentuknya unik, rasanya juga manis. Karena cempedak yang dipakai adalah jenis cempedak super yang bentuknya lebih besar dibandingkan cempedak pada umumnya. Daging cempedak super berwarna kemerahan dengan tekstur daging lebih empuk dan manis. Karena cempedak yang dipakai kualitas premium, harga satu cempedak gorengnya Rp15.000 Skit Lovers.
Masih berburu gorengan viral, saya melipir ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Katanya sih, ada tukang gorengan terlengkap dan banyak pelanggan di Jakarta Pusat. Wow, padahal baru buka tuh, tapi sudah ada aja pembeli yang antri. Kenapa gorengan ini bisa viral, bisa rame gitu? Ini aja rame nih, kenapa? Iya, jam 6 aja udah kehabisan soalnya. Bisa rame, soalnya mungkin emang enak banget sih, Mas. Jenisnya banyak. Jadi gitu, karena dia bisa rame dan viral karena dia jenisnya banyak ya. Tapi kalau aku, satu aja sudah cukup. Kamu seorang yang cukup ya. Kalau biasanya buah yang digoreng hanya pisang atau ubi, di sini ada banyak sikit lovers. Mulai dari nangka, cempedak, sukun, bahkan nanas goreng. Bukan jus buah ya, tapi gorengan buah. Hehehe. Banyak pilihan gorengan memang jadi daya tariknya. Ada tahu baso, tahu pedas, tahu isi, tempe mendoan, bakwan Pontianak, dan masih banyak lainnya. Total ada sekitar 15 jenis gorengan. Di Jakarta kan tak ada, jadi coba-coba semua lah, semua buah-buahnya. Yang hanya lengket tepungnya ke buah hanya nanas. Yang lain nggak bisa, nggak lengket. Waktu itu pernah nyoba buah apa aja memang, Pak? Ya anggur, apel, pepaya. Anggur, pepaya juga. Ya pepaya. Wah, sulit juga nih. Tapi yang cocok buah apa? Kalau buat nanas yang cocok? Yang cocok yang lengket hanya nanas. Itu. Oh ini nanas ya? Ya nanas itu nanas. Oh, Paling cocok. iya. Nanas bisa digoreng karena teksturnya yang padat. Kandungan gula alami yang tinggi dapat menahan panas. Sehingga ketika digoreng dengan minyak panas, tekstur daging nanas tidak hancur. Proses penggorengannya juga mengubah struktur kimia nanas yang dapat menghilangkan sensasi gatal serta menciptakan perpaduan rasa manis asam yang unik dan menggugah selera. Karena keunikan rasa inilah, pembeli sampai rela antri. Pak Wawan, dulu katanya pernah ada yang beli banyak ya? Waktu itu sampai berapa? Beli berapa rupiah dulu? 1.500.000. Pernah itu, seorang beli 1.500.000. Iya, dua orang pernah, dua orang. Beda-beda orangnya. Oh, tapi dia belinya 1,5 juta. Dua beli 1,5 juta begitu. Hari bulan puasa itu, tahun yang depan. Tahun yang kemarin. Hampir setiap hari, lebih dari 500 gorengan terjual. Bagi Wawan, kunci gorengan yang enak adalah konsisten dengan resep dan selalu mementingkan kualitas. Dengan kompor yang terus menyala, semua wajan pun selalu full dengan aneka macam gorengan. Karena mengutamakan kualitas, Wawan pun memiliki cara khusus untuk menggoreng pisang tanduk. Pak, ini kalau buat goreng ini ada caranya ya, Pak? Iya, ada. Caranya gimana, Pak? Kalau Terus, pisang? Ya, kalau masih baru gitu, ada angkat-angkat terus. Nah, gitu capitnya ya. begini ya? Iya. Langsung dorong. Jadi kalau nyapitnya itu memang harus ada caranya sendiri ya? Ada caranya, kalau sembarangan ya patah-patah, ya, itu tengah. Oh, ini jangan di tengah berarti? Ya. Harus Ambilnya dari sini. Oh, ambil dari depan. Supaya gampang, Ah. kan gampang. Nah, kan gampang. Oke. Rahasianya, bahan yang digunakan bukan hanya bahan tepung terigu saja, tapi campuran 3 tepung sekaligus, yaitu tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka. Perpaduan ketiga tepung inilah yang membuat cita rasa yang khas dan tekstur menjadi renyah, padat, dan tidak lembek ketika digoreng. Dalam sehari, Wawan biasa menghabiskan 8 kg adonan gorengan manis dan 3 kg adonan gorengan asin. Bahkan, jumlahnya bisa naik 3 kali lipat ketika bulan Ramadan. Soal harga, masih terjangkau kok, yaitu Rp3.000. Walaupun panas, tapi ini enak. Kenapa enak? Karena gini, pisang goreng kalau kita salah goreng, biasanya tepungnya itu nggak nempel ke daging pisangnya, jadi berceceran. Nah kalau dia nempel nih, tandanya apa? Tandanya dia pakai takaran tepung yang pas dan air yang pas. Ini nggak heran makanya ini banyak dicari, tempat ini viral ini, karena adonan tepungnya pas, adonan buat pisang gorengnya pas. Selain punya keunikan masing-masing yang membuat gorengan keduanya viral, tentu saja karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka makan gorengan. Meski semua paham kalau gorengan itu tak baik untuk kesehatan ya, tapi rasanya yang gurih, renyah, mudah ditemukan, dan murah membuatnya tetap disukai. Ditambah lagi,
Bahan dasarnya pun melimpah, proses pembuatannya pun mudah. Jajanan sederhana memang tak pernah kehilangan tempat di hati. Meski tren kuliner datang dan pergi, gorengan tetap bertahan menjadi camilan yang mampu menyatukan rasa, cerita, dan kenangan.